Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Kalah, ku akui aku kalah. Cinta ini pahit dan tak harus memiliki. Oke teman-teman, bor-bor guys, terima kasih udah mau nonton video saya kembali di channel YouTube saya. Jangan lupa like and subscribe biar channel ini terus berkembang. Oke teman-teman, kali ini saya menggunakan laptop ya teman-teman. Kemarin paper doang, kertas doang ya teman-teman. Saya minta maaf. Nah sekarang saya coba kembangkan. Terutama teman-teman yang udah like kemarin video saya, terima kasih. Dan udah nonton juga terima kasih teman-teman. Oke, selanjutnya video saya itu menjelaskan satu materi, yaitu mengenai kapasitor bank. Dan selanjutnya setelah video ini ada video real lapangan. Itu saya sedang berada di lokasi panel distribusi ya teman-teman, tempat real lapangannya. Nah kali ini saya akan menjelaskan mengenai kapasitor bank teman-teman. Mengenai kapasitor bank. Nah apa sih kapasitor bank itu? Nah kapasitor bank itu teman-teman, dia berada di dalam LV-MDP teman-teman. Dia berada di salah satu rangkaian dari LV-MDP. Apa sih tujuannya kapasitor bank itu? Di sini kita sama-sama belajar ya teman-teman. Saya sekilas saja memberi pengertiannya dan mohon koreksinya, terutama untuk para suhu-suhu ya. Tujuannya dari penjelasan ini, dari YouTube ini, adalah biar kita sama-sama belajar dalam rangka mencari rezeki dan mencari ilmu dan berbagi ilmu. Nah, kapasitor bank ini salah satunya adalah media yang bertujuan untuk mengefisienkan dari rangkaian arus listrik itu tersebut, teman-teman. Juga di sana ada standar nilai penggunaan dari standar dari pihak PLN ya teman-teman. Mungkin koreksi juga teman-teman yang sudah berterjun langsung atau bekerja langsung di PLN, mungkin koreksi juga, ini sudah standar. Kayak contohnya dia nggak boleh kurang dari faktor dayanya, itu dia nggak boleh kurang dari 0,85 ya teman-teman. Buat faktor safety juga, faktor efisiensi dari manfaatnya untuk kayak perangkat-perangkat elektronik ya, rangkaian dari listrik tersebut, juga komponen-komponen yang ada di panel tersebut juga tidak rusak ya teman-teman. Dia untuk mengefisienkan, buat menstabilkan, lebih safety lagi arus yang mengalir, daya yang mengalir pada contohnya dari dari trafo ke LVNDV sampai ke panel distribusi sampai ke beberapa utilitas atau fasilitas lain. Contohnya seperti gedung itu kan banyak menggunakan motor-motor ya teman, motor-motor listrik. Contohnya seperti pompa air maupun air bersih atau air kotor. Terus ada juga pompa buat sirkulasi udara, exhaust fan ya teman-teman. Biasanya dia ada di basement ya, yang ada di ground ya, ada di bawah dia. Biasa ada basement yang paling bawah banget, contohnya entah itu basement 2 atau basement yang paling, ya tergantung gedungnya teman-teman. Ada basement 2, basement 1. Nah itu biasanya dia menggunakan exhaust fan untuk sirkulasi udara ya teman-teman. Dia juga menggunakan pompa. Terus buat
rangkaian pompa kebakaran juga, kayak contohnya joki pump, electrical pump. Dia juga salah satunya fungsi dari kapasitor bank itu teman-teman. Terus lampu-lampu penerangan seperti lampu-lampu TL buat fasilitas-fasilitas seperti di basement atau di bagian luar gedung. Nah, itu juga dia salah satu tujuan kapasitor bank untuk mengefisienkan dari rangkaian arus di situ teman, karena yang masuk kan langsung listrik 380 langsung yang income-nya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan perhitungannya ya teman-teman. Perhitungannya yaitu ya, ini mudah-mudahan koreksi juga teman-teman yang sudah mengetahui yang sudah suhu yang juga tepat ada di jurusannya di listrik, di elektro atau elektrik. Nah, sekarang ini yaitu kita sama-sama belajar itu rumus atau perhitungan yang ada di rangkaian kapasitor bank. Nah, untuk komponen-komponen dan bentuk dari kapasitor bank nanti akan saya kasih lihat. Cuman untuk fungsi-fungsinya dan komponennya nanti di next video akan, jika saya berada atau berkesempatan berada di ruangan panel LVMDV, saya nanti akan share juga realnya yaitu kapasitor bank ya teman-teman. Teman-teman bisa explore lah di Google, itu banyak ya teman-teman. Nah, sekarang menghitung arus nominal ya pada kapasitor bank ya teman-teman. Kapasitor bank 3 fasa. Ini ada rumusnya ya teman-teman. Seperti biasa ya teman-teman, I itu adalah arus ya teman-teman, arus yang ada di kapasitor dalam satuan ampere. Terus Q itu adalah daya reaktif ya. Ini juga Q ini pokoknya banyak istilah teman-teman. Kalau kita belajar di bidang oil and gas juga, Q ini adalah salah satu rumus yang sebagai laju alir. Nah, di sini adalah sebagai daya reaktif kapasitor. Nah, daya reaktif kapasitor. Nah, apa sih daya reaktif itu teman-teman? Nah, daya reaktif itu adalah contohnya dia kayak apa ya? Kayak ini koreksi teman, bidang magnet lah. Ibaratkannya wadah. Dia sebagai wadah dari si arus tersebut teman-teman. Bidang magnet atau contohnya ada wadah, dalamnya ada tanah. Nah, si daya reaktifnya adalah sebagai wadah dan tanah itu adalah sebagai arusnya teman-teman, listriknya teman-teman. Terus F biasa tegangan antara fasa, line to line, volt 380 ya teman-teman salah satunya. Terus yang biasa konstanta seperti kemarin saya jelaskan, nilainya adalah 1.732. Dia adalah ketetapan ya teman-teman. Kita coba prakteknya. Ini contohnya ada kapasitas 50 kFAR ya teman-teman, kilovolt ampere reaktif. Koreksi ya teman-teman, kalau FAR volt ampere reaktif ya teman-teman. Ini ada ininya juga ya teman, ada satuannya teman-teman dari KFAR ke FAR. Contohnya 1 KFAR itu sama dengan 1000 FAR. Ini ada 50 KFAR, berarti sama dengan 50.000 FAR. Nah, kita langsung masukin, berarti karena di sini dimintanya FAR satuannya, jadi di sini adalah 50.000. Langsung dibagi, kita persamaan biasa ya. Ini persamaan ya teman. Persamaan bukan? Ya mungkin 1.732 kali biasa. Ini voltnya seperti yang di atas teman-teman. Dia untuk voltasenya tadi 400 volt ya teman-teman. Bukan 380 tapi 400 volt. 5 berarti 50.000 kali turunin 692.8, dapatlah 72,17 ampere ya teman-teman, yang dialirkan dari si
kapasitor bank ini teman-teman, buat utilitas, buat kebutuhan gedung. Kita turun lagi. Nah, untuk kita udah nemu angka di 72,17 ampere teman-teman. Nah, cuman tetap teman-teman, rangkaian kabel, nah itu ada faktor safety-nya sendiri yang harus digunakan. Jadi tidak boleh pas-pasan, dia harus ada spare lebih ya teman-teman. Contohnya arus 72,17 ampere ini dia harus menggunakan kabel seperti apa? Dia ada perkalian ya teman-teman. Tujuannya buat apa? Buat keamanan ya teman-teman. Biar nggak pas-pasan, biar nggak cepet panas mungkin ya teman-teman. 72,17 kali, ini ketepatan dari NEC dan PUIL ya teman-teman, perkaliannya dikali 1,35 selanjutnya teman-teman. Nah juga nanti di next video, abis ini nih, video ini itu saya lampirkan, yaitu mengenai tentang kapasitor bank, fungsi dari kapasitor bank untuk mengefisiensi, terus buat standar dari pihak PLN juga. Nah teman-teman, ini dia yang RST ini, dia dari LVMDP ya teman-teman. Supply ke breaker ini breaker 125 ampere teman-teman. Ini dia ngebagi lagi yang saya bilang sebelumnya lewat CT, nanti tetap ada aliran 380 dia ke yang ini. Nah breaker yang gede ini, nah ini dia buat setiap lantai, karena ini adalah gedung apartemen teman-teman, jadi dia disuplai ke per lantai lewat ini teman-teman. Nah nanti dia muter sini, keluar ke tray, dia ada kabel yang paling gede kalau teman-teman lihat. Nah terus ini buat parkiran gitu, buat basement. Ini buat lantai ini buat lantai ini, saya ada di lantai 2 ya teman-teman. Nah terus tetap dia nanti di lantai ini B1, ini buat B1 teman-teman. Nah terus tetap dari sini dia tetap dimasukin ke panel ini. Nanti panel ini juga dia tetap ada breaker. Nah, ada CT juga masuk ke breaker selanjutnya ini, nanti dia jadi 220 teman-teman, buat standar safety-nya biar masuknya arus tidak 380. Nah dia ntar ngebagi ke beberapa MCB ini, karena di sini di lantai 2-nya dia itu keperluan buat lebih banyak fasum ya teman-teman. Di sini ada di ruang panel distribusi yang istilahnya dia yang akan mensuplai ke lantai selanjutnya teman-teman. Nah juga nanti di next video, abis ini nih, video ini itu saya lampirkan, yaitu mengenai tentang kapasitor bank, fungsi dari kapasitor bank untuk mengefisiensi, terus buat standar dari pihak PLN juga. Nah teman-teman, ini dia yang RST ini, dia dari LVMDP ya teman-teman. Supply ke breaker ini breaker 125 ampere teman-teman. Ini dia ngebagi lagi yang saya bilang sebelumnya lewat CT, nanti tetap ada aliran 380 dia ke yang ini. Nah breaker yang gede ini, nah ini dia buat setiap lantai, karena ini adalah gedung apartemen teman-teman, jadi dia disuplai ke per lantai lewat ini teman-teman. Nah nanti dia muter sini, keluar ke tray, dia ada kabel yang paling gede kalau teman-teman lihat. Nah terus ini buat parkiran gitu, buat basement. Ini buat lantai ini buat lantai ini, saya ada di lantai 2 ya teman-teman. Nah terus tetap dia nanti di lantai ini B1, ini buat B1 teman-teman. Nah terus tetap dari sini dia tetap dimasukin ke panel ini. Nanti panel ini juga dia tetap ada breaker. Nah ada CT juga masuk ke breaker selanjutnya ini, nanti dia jadi 220 teman-teman, buat standar safety-nya biar masuknya arus tidak 380. Nah dia ntar ngebagi ke beberapa MCB ini, karena di sini di lantai 2-nya dia itu keperluan buat lebih banyak fasum ya teman-teman. Di sini ada perangkat timer juga. Perangkat timer fungsinya itu dia buat ngasih waktu kapan beberapa fasum yang dijalankan itu sesuai jam yang ditentukan ya teman-teman, makanya dia ada timer. Nah inilah dari wujud lapangannya dari panel distribusi ya. Dia ini netral,
dia ini ada grounding juga buat stabilitas arus. Kalau ada arus berlebih dibuang ke grounding sini, nanti dia keluar ke tray ya teman-teman. Nah, keluar ke tray. Kalau ini dia buat lantai ini teman-teman, tray yang ini kabel ini. Yang ini baru dia ngebagi ke per lantai ya teman-teman. Dia baru ngebagi ke per lantai atas ya teman-teman. Inilah wujudnya teman-teman dari panel distribusi. Nah, ini saya lagi ngelakuin preventif ya teman-teman, yaitu tindakan pencegahan maintenance yang selalu dilakukan di setiap bulannya dari divisi saya. Itu apa aja sih yang dilakuin teman-teman di preventif ini? Yang pertama, kita ngukur tegangan antar fasa teman-teman. Tegangan antar fasa, terus kita ngukur ampernya, sama kita ngelakuin termisi pengencangan baut. Kita pastikan tidak ada baut yang kendor supaya kabel terkonek dengan rapi. Habis itu kita cleaning teman-teman. Kita cleaning beberapa konekan kabel ini, kita cleaning teman-teman. Untuk tujuan apa? Biar tetap bersih, tetap aman juga kabelnya teman-teman. Ini dia ada fuse. Kalau ini ya dia jumper langsung teman-teman. Dia tujuannya ya buat indikator ini, buat indikator ini. Itu dari saya. Nanti apa sih fungsinya setiap komponen ini, next video akan saya jelaskan. Saya menampilkan bagaimana wujud dari panel distribusi ya teman-teman. Itu terima kasih.